ولوالدينا ولمشايخنا وللركوع علينا وللمجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. تلقي شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. تأتي على حسب العصيان في القسم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ودام النفع به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين. رضي الله عنكم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الفتوح والبنوح والرسوخ وصلاح الجسد والروح والتوبة النصوح. Dan telah berkata oleh Al-Haq pada menafsirkan firman Allah Ta'ala yamhullahu ma yasha'u wa yuthlib. Maka berkata ia bahwa sungguhnya seorang laki-laki menghubungkan ia akan kaum keluarganya, dan padahalnya tiada tinggal daripada umurnya melainkan 3 hari, maka melanjutkan Allah Ta'ala pada umurnya itu 30 tahun. Dan pula bahwa sesungguhnya laki-laki memutuskan akan keluarganya, padahal sungguhnya tinggal lagi umurnya 30 tahun, maka disingkatkan oleh Allah kepada 3 hari. Dan diceritakan orang bahwa sesungguhnya malakul maut menceritakan akan Nabi Allah Daud alaihissalam dengan mengambil umur orang laki-laki kemudian daripada 6 hari tadi, maka tinggal adalah ia kemudian daripada beberapa masa yang lamanya mendapat oleh Nabi Daud alaihissalam akan laki-laki yang tersebut itu hidup. Maka bertanya ia akan malakul maut bahwa sungguhnya ia tinggal keluar ia daripada rumahnya, menghubungkan ia akan keluarganya yang telah memutuskan ia akan dia. Maka manjakan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada umurnya 20 tahun yang lain pula. Alhamdulillah. Mudzakar kita masih melanjutkan tentang wajibnya silaturahim. Memang kalau kita ikutin nafsu, kita bawaannya gergetan aja sama orang yang ngeselin kita.
Apalagi istilahnya dia minta kita kasih, dia ada keperluan kita tolongin, tapi nyakitin kita, itu yang menggelim banget. Jadi kalau kita lihat pahala, justru pahalanya double banget tuh. Kita ngasih sama orang yang udah biasa aja, kita nggak ngarepin terima kasih Bu, dia alhamdulillah terima kasih. Ada lagi, walau kita nggak ngarepin terima kasih, nggak tahu diri. Emang yang kemarin udah habis, baru seminggu kan? Emang ngasih berapa? Ingat dong, sadar dong, ngasih berapa? Kayak ngasih cuma segitu doang. Ya kita kan ngerti Bu, kita kan dibagi. Terserah yang mau bagi. Lagi pula yang dibagi tentunya bukan kita doang. Dia juga punya pikiran. Kalau ke satu aja yang dibagi, yang lain gak kan nanti juga yang lain berharap. Jadi biar sedikit-sedikit istilahnya kebagian. Cuma dia namanya manusia, ada yang mengerti, ada juga yang gak paham. Tapi buat kita harus menyadari taufik hidayah dari Allah, wa ma taufiqi illa billah. Kita bukan cari terima kasih dari orang, tapi yang kita cari adalah ridhonya Allah. Allah berfirman, ya muhullahu wa yasha'u wa yasbit. Kalau kita baca doa ya di malam nisfu Sya'ban sebentar lagi insyaallah Ibu. Ini udah tanggal 6 nih, bulan juga di akhir ya. Nah, Rojab deh. Ya Allah. Ya. April insyaallah udah Ramadan Allah. Kalau malam nisfu Sya'ban kan salah satu malam yang enggak ditolak kalau kita berdoa mau. Di antara isi doanya tuh ya Allah ma yasha wa yathbit wa indahu ummul kitab ilahana, kan gitu ya. Apa yang maksud? Ya Allah ma yasha wa yathbit. Allah menghapus apa yang dikehendaki dan menetapkan. Jadi Allah tuh boleh-boleh aja. Mau nulis umur hamba 50 tahun boleh, mau nulis 100 tahun boleh, mau setahun, mau sehari, mau semenit boleh. Itu bebas sama Allah. Allah nggak ada yang dikte, Allah nggak ada yang perintah, Allah nggak ada yang larang. Karena semua mutlak pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang dimaksud di sini kata Dhahak rahimahullah, ahli tafsir mengatakan Allah bisa ya merubah yang sudah ditetapkan. Masalah umur terutama ini. Andai umurnya tinggal 3 hari, bisa jadi tambah 30 tahun. Andai umurnya jatah 30 tahun, ya Allah, baru berapa aja umurnya udah meninggal. Boleh aja sama Allah. Ya, itu hak Allah. Kayak guru kan nggak ada yang bisa dikte itu. Ini anak murid mestinya nilainya 5 merah. Dia punya rasa kesian. Ini murid memang kurang cerdas, cuman rajin, akhlaknya cakep. Ya. Kesian. Aturan biru semuanya gara-gara 1 jadi kurang bagus. Ditulis aja angka 6 nih Bu. Boleh, nggak ada yang larang, nggak ada protes. Kenapa? Hak wewenang mau merah mau biru itu warna rapot, guru punya urusan. Kita nggak ada yang bisa ya berubah-ubah. Kalau seorang guru bisa ya memberikan ketetapan atau menghapus yang telah ditetapkan, apalagi Allah yang Maha Kuasa. Yang Allah ma yasha wa yathbit, Allah berhak untuk menetapkan atau berubah apa yang telah ditetapkan. Kita nggak tahu umur kita berapa. Insya Allah dengan silaturahim, keberkahan silaturahmi, Allah panjangkan umur kita. Amin. Cuman ulama berbeda pendapat. Masalah panjang umur tuh ada yang kata benar-benar ditambah umurnya, aturannya 20 tahun dia ditambah sekian tahun. Ada yang kata umurnya tetap apa yang udah ditetapkan oleh Allah. Ada yang kata 50 tahun 50, 70 ya 70. Cuman keberkahannya Allah berikan. Ya. Kayak pohon jagung, umurnya cepat kan tuh 40 hari umur jagung. Tapi kemanfaatannya Masya Allah, itu waktunya sangat singkat, 40 hari. Dari akar jagung, kulit jagung, batang jagung, jagung yang muda, jagung yang tua, ya Allah semuanya dimanfaatin oleh manusia.
dia pendek umurnya pendek cuma 4 bulanan atau 40 hari, tapi subhanallah manfaat dari atas ke bawah. Apalagi pohon kelapa, umurnya panjang, tahunan, puluhan tahun bahkan, apa yang nggak manfaat? Akarnya tuh masih dipakai juga untuk sambut kelapa. Kita juga nyontoh kalau lebaran bikin akar kelapa. Ya, akar kelapa sekarang udah enak bu. Kalau dulu benar-benar keras, buatan apa dia. Kalau kurang-kurang kuat gigi bisa copot ya. Tapi sekarang dengan ada kemajuan, alhamdulillah dia akar kelapanya empuk, sebutannya akar kelapa cuma udah empuk sekarang ya. Alhamdulillah. Nah, jadi yang dimaksud dengan seperti pohon kelapa, usianya panjang puluhan tahun, manfaatnya luar biasa. Ya batang kelapa, ya Allah kita tahu sendiri tuh, ya pohon kelapa buat jembatan, buat ini apa, buat rumah, ya daunnya yang muda, yang tua, kelapa semuanya, limanya dimanfaatin, nggak ada yang tersisa. Memang yang paling baik, ya khairukum man tala umruhu wa sunah malu. Sebaik-baik kamu yang panjang umurnya dan manfaat tuh, ya amal. Itu kayak pohon kelapa dia berarti. Walaupun pendek umur, tapi manfaat berkah. Nah, pujian namanya. Jadi kita dikasih kasih akal. Gimana supaya umur kita nih ya panjang pendeknya terserah Allah. Yang penting kita dapat keberkahan. Ada waktu buat baca Quran, ada waktu buat baca selawat, ada waktu buat baca istighfar, ada waktu buat macam-macam. Alhamdulillah, biar ngaji kita tinggalin waktunya kita ya. Diundang orang juga kita datang, waktunya ada keperluan juga kita jalan untuk memenuhi keperluan kita. Alhamdulillah. Namanya tunggu manfaat insyaallah. Suatu hari Nabi Daud alaihissalam ya, kedatangan tetamu seorang laki-laki, anak muda. Sebelumnya udah ada tamu duluan, yaitu malaikat ya, malakul maut, malaikat Israil alaihissalam. Kalau datang sama Nabi bisa berkali-kali, bisa untuk bersilaturahmi. Tapi kalau sama kita nih cuma sekali, nyabut nyawa doang. Ya. Siap nggak siap kita harus siap. Ya. Nah. Itu datang anak muda, Nabi Daud membisikkan nih, ya dibisikin sama malaikat tuh. Umur anak muda tinggal 3 hari lagi. Menes amat Nabi Daud masih muda bener di orang ya Allah. Ya detik-detik yang mendekatkan, ya kurang 2 hari lagi, besok ya kurang sehari lagi. Ya habis nyari dulu. Tahu-tahu nggak ada berita juga meninggalnya dia. Sampai 30 tahun. Malaikat Israel datang lagi tuh. Ya Nabi Allah Israel. Engkau pernah bicara 30 tahun yang lalu ketika engkau datang ke rumahku, ada anak muda datang. Kau bilang umurnya tinggal 3 hari lagi. Ternyata sampai sekarang udah 30 tahun dia masih hidup. Nah, apa yang dikerjakan? Kata malakul maut nih. Nabi Daud kan nggak tahu. Ketika dia keluar dari rumahmu, dia datang ke rumah saudaranya minta maaf. Yang dia udah putus tuh lama, udah marah. Dia sambunglah tuh silaturahmi. Dengan ridhonya Allah punya kerjaan itu hamba, maka dipanjangkan umur 30 tahun. Jadi ada kalanya benar-benar dipanjangin umur. Kita kan nggak tahu panjang pendek umur kita kan kita nggak tahu dulu ya. Nah, yang jelas ya kalau kita mau silaturahmi akan memanjangkan umur kita, baik dalam panjang benar-benar panjang atau panjang keberkahannya. Orangnya udah meninggal tapi kebaikannya masih disebut orang. Itu para ulama, para pengarang kitab udah berapa puluh tahun, berapa ratus tahun kitabnya dikarang. Orangnya udah meninggal udah lama tapi namanya masih disebut. Buah hasil karyanya masih ngajari orang, dimanfaatkan oleh orang. Itu namanya hidupnya berkah. Lebih lama ya Bu, lebih panjang keberkahannya daripada umurnya sendiri. Ini yang harus kita usahain. Ini kita nggak tahu umur kita tinggal berapa. Kita marah sama saudara. Bukan apa katanya kalau dibayarin tuman tuh orang. Kerjaannya mau nyubit-nyubit dicubit agak mau, pintar banget dia katanya. Kerjaan minta mulu minta. Giliran dia kita yang dikejar. Nah, makanya dia kita marah dia begitu sekalian bener kita nggak diganggu dah, dia datang. Itu pikiran yang salah.
Ya, jangan begitu kita sama saudara, sama orang lain aja sesama muslim harus kita saling tolong menolong. Tapi kalau sama saudara lebih lagi, jangan. Memang lebih berat kita berbuat baik sama saudara. Tapi pahalanya luar biasa. Kita ngasih saudara silaturahmi, saudara dapat pahala sedekah juga, dapat pahala silaturahmi juga. Loh. Cuman ujiannya begitu deh. Jangankan ngasih sedikit, ngasih banyak dikasih sedikit juga. Jangankan enak yang dikasih, ya. Nah, udah banyak enak, gak kesebut juga. Memang kita bukan mau sebutan, Bu. Biarin aja. Alhamdulillah, ya. Orang-orang mah pada baik Bu saya. Biar kata orang lain juga, ya Allah tetangga paling baik banget katanya. Saudara lu gimana? Dia baik juga sih katanya. Ya, ngomongnya begitu nadanya remah. Nadanya rendah, baik juga sih cuman ya Allah. Kita seandainya ada yang nyampein, kadang-kadang ada juga yang mau nyampein dulu kerjaan itu. Memang di kampung jalan Bu, dia tahu nomor WA kita nih, kasih tahu dia. Jangan pakai sakit hati. Ya, di mana kita hidup, selagi kita beriman, pasti ujiannya ada aja. Semakin kuat keimanan kita, semakin berat ujian yang kita hadapi. Sama sebatang pohon, tambah rendah ke pohon banyak daunnya, tambah banyak anginnya. Jadi kita usahain, ya, selagi kita hidup, kapan lagi kita mau memberikan manfaat buat orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang bermanfaat buat yang lain. Apa yang kita bisa kerjakan, jangan kita tunda. Ya, nggak bisa kita ngasih Bu dengan apa yang ya dia butuhkan. Ya paling kagak kita doain. Begitu aja. Ya, ada saudara mau ngawinin. Yang enak sih Bu, kita bantuin dah tuh, ya. Apa beras, karung atau apa. Tapi kalau emang nggak mungkin kan, ya tenaga kita bantuin deh. Kerjaan walaupun ada tukang masaknya kita bantuin aja. Tenaga nggak ada, duit kagak, doa. Kita perlu banget berdoa. Orang biasanya kalau mau hajatan doain jangan hujan, salah tuh ngomongnya Bu. Biar nggak hujan panas, kalau nggak berkah buat apa? Kita doain biar dapat keberkahan dan keselamatan, itu yang paling pokok. Biar ketemu hujan, kalau yang namanya berkah, alhamdulillah. Ini mintanya keberkahan dan keselamatan, bukan jangan hujan. Memang kalau kita ngapa-ngapain hujan kurang enak. Tapi apa artinya panas kalau nggak berkah? Terus doa doang dimintain kagak mau. Ya dah, segala doa. Enggak, yang itu nggak perlu didoain katanya. Biarin aja, caranya dia mau gimana kayak gitu. Ya Allah, mau jadi apa sih kita Bu? Besok kita mati, bisa gelinding di kuburan sendiri. Biasa. Disambatin juga orang tuh. Baru meninggal aja keluarga udah panik tuh Bu. Nelpon sana, nelpon sini. Loh. Mayitnya kadang-kadang belum dibukain bajunya, ya. Belum ditutupin, belum diberesin. Udah ditanya, yang mandiin siapa? Udah dapat kuburinnya di mana? Oh nggak mau, kita pasti ngerepotin orang. Nggak ada yang nggak ngerepotin orang Bu. Ya, nah maka dari itu kita biar mau kalau direpotin orang, artinya selagi orang bisa ya Bu mengambil manfaat dari kita, selagi bisa kita lakukan, benar yang kita lakukan menurut agama, insya Allah manfaat kita Bu. Kita bukan minta supaya disebut-sebut, mau nggak mau Bu, keberkahan itu ya nyata. Ya Allah, kalau masih ada dia tuh Masya Allah. Biar kata dia nggak bisa bantuin kerjaan, doanya dia juga kita harapin banget tuh. Kalau dia tuh, laparan duit, doa juga nggak tenaga, sayang banget katanya. Makanya dia udah mati sekarang udah kita alhamdulillah juga katanya. Dari hidupnya juga nggak nguntungin orang katanya. Jangan sampai orang ngomong kayak begitu tuh. Kenapa? Karena kita nggak bisa menempatkan diri, kita kan hamba Allah. Dititip ke dunia sementara untuk apa? Untuk mencari amal, untuk berbuat kebaikan. Ya. Allah khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Di kehidupan dan kematian ini ujian buat kita nih. Siapa di antara kita yang bagus amalnya?
bagus mulutnya kalau ngomong, bagus mata nih ngeliat yang halal-halal yang benar agama, bagus kupingnya didengerin yang benar-benar, bagus tangannya nggak tulis sembarangan, nggak ambil barang orang yang bukan miliknya, bagus kakinya dia jalan, dia nindak ke tempat yang dihalalkan, dibenarkan agama, bagus hatinya nggak pernah niat yang jahat. Itu yang diperlukan Allah. Ini yang harus kita sadari betul. Ya. Nggak bisa kita nolong, jangan kita rongrong. Nggak bisa kita hormatin, jangan kita hinain. Begitu maunya. Dia udah nolongin kagak, kita katain. Biarin. Nggak lama kayaknya iris kuping gua kalau berpanjang kayaknya. Sampai kayak begitu ngomongnya, astagfirullah. Jahat benar sih kita. Yang ngasih rezeki Allah, yang ngatur semuanya adalah Allah. Dia cuma jalanin usaha doang. Kenapa harus hati kita tuh kesel sama orang? Putus silaturahmi hukumnya haram. Layak khulul jannata qati'. Wa fi riwayatin akhar layak khulul jannata qati'. Orang tidak akan masuk surga orang yang putusin tali silaturahmi. Sisi mendengar marah aja sama dia, enggak ada untungnya baik sama dia. Apalagi lihat orang begitu, tukang minta, ya guru diminta. Kemudian kita marah sekalian, dia datang-datang ke rumah kita. Astagfirullah. Tetangga juga heran deh. Perasaan ibu kan punya saudara yang di sana. Iya, yang di sana saudara bapak kan banyak juga. Banyak. Maaf ya bu, kayaknya kok saudara ibu nggak pernah datang sih. Nah, malu. Sebenarnya kita ngomong itu malu. Kenapa kayak begitu? Ya Allah. Kemudian kita nggak datang deh, baru kita datang, apa kabar? Ngapain? Ya Allah. Gila orang kaya ada, mari silakan duduk, silakan. Ya Allah, bapak kita baru datang kayak orang mau minta aja. Orang miskin datang belum tentu mau minta. Andai kata dia mau minta, itu kewajibannya dia, haknya kita memberi kalau kita bisa ngasih. Kalau kita lagi nggak ada, kalau nggak ada, ngomong dengan baik. Datangnya dia tuh udah alhamdulillah. Kita nggak bisa datang ke rumah dia datang ke rumah kita, alhamdulillah. Rahmat Allah turun tuh di rumah kita. Kita ngomong baik, dia senang bu. Jangan dia pulang dari rumah kita hatinya jadi sedih, apalagi sampai meneteskan air mata. Ya Allah, dia ngadu, dia tuh ngeluh sama keluarga gimana nih. Mama datang bukan mau minta, padahal tuh kayaknya ya Allah mentang-mentang bapak miskin, ibu miskinnya kok begitu tanggapan saudara nih. Udah mak, jangan sedih mak, memang begitu mak, nasib orang miskin. Ntar mak doain anak biar pada kaya, biarin dia tahu ntar anak mak kaya. Anak sampai ngomong begitu. Jadi kita nggak perlu sakit hati bu sama orang yang nyakitin kita. Emang orang lain nyakitin kita bu, kita anggap wajar ya orang lain. Tapi saudara yang mesti baik nyakitin kita, ampun. Lebih sakit keiris tangan kita bu ya, sampai pisau nggak terkena garis bawah, jari kita keiris sedikit. Ya Allah, ternyata dipakein betadine, alhamdulillah lama-lama ya enak terasa. Dan kalau sakit hati kita, ya Allah. Tapi jangan terus mentang-mentang mak miskin, mentang-mentang kita orang punya. Ya, mentang-mentang mulu apaan kita bisa. Ya. Baca astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tambah banyak istighfar kita. Ya. Doa kita dikabul, apa hajat kita yang diluruskan oleh Allah. Ya. Kesempitan dada menjadi luas. Yang jelas dosa kita diampuni. Banyak istighfar. Jadi jangan pakai nangis, apa yang bisa kita ambil dengan nangis? Manfaat apa dari nangis? Dari ya kita begini-begini nggak ada gunanya. Kembalikan kepada Allah semuanya. Emang udah takdir. Jangan pakai cerita, kalau bisa jangan pakai cerita anak. Ini kadang-kadang bu mau ngomong aja, giliran yang nggak enak jangan ngomong. Apalagi kalau menyangkut masalah keluarga kita sendiri. Jangankan sama orang lain kita curhat, sama anak kalau suami jangan. Kenapa? Nih bu, lagi begini kita bersaudara, ya. Nah, ntar kalau ada pikiran lain lagi saudara bisa baik. Namanya bersaudara. Kalau kita lihat dia susah, ntar hati kita timbul nggak tega. Dulu saya sakit, susah, nggak punya, pengen minjem, boro-boro dikasih, omongannya nggak enak. Ya Allah sekarang dia, Allah takdirkan keadaan berbalik bu. Ngenes kita nggak enak dulu malam, sekarang kita
baik. Selain Allah aja Bu. Allah Maha Kuasa di balik keadaan tuh gimana kita baru sendiri. Kemarin kita ingat banget tuh. Ya ingatan kita masih ada insya Allah. Kemarin dia datang kita kata gitu. Sekarang kita miskin ya Allah ditolongin dia malu amat rasa itu. Ya. Jadi jangan pakai sakit hati, jangan ada dendam orang beriman nggak ada dendam nggak ada sakit hati. Pasrahkan semuanya sama Allah. Jadi jangan urusan kecil masalah dunia kan kecil Bu. Jangan masalah dunia Bu kita akhirnya jadi ya Allah melanggar hukum agama. Biarin deh, biarin. Tandai nih mulut mak. Gak bakalan mak mau datang. Awas siapa yang datang sama. Jangan lebaran jangan datang lagi begitu. Apaan mentang-mentang miskin kita dinain banget katanya. Jangan begitu ngomongnya. Kalau ada masalah keluarga jangan diceritain sama anak atau sama suami. Dia nih Bu, suaminya orang lain sama saudara kita. Kita sama saudara istilahnya Bu ya, kedekatan kita Masya Allah. Apalagi seindus bapak. Kalau sama suami sama anak kita kan encik. Jauhan dikit tuh, ponakan sama encik tuh. Ya ponakan bibi jauhan dikit. Jadi kalau kita ngomong ntar dia yang sakit hati duluan. Ntar hati kita udah melemah, kita ngaji, kita dengar nasihat. Orang jahatin jangan kita jahatin lagi. Orang pelitin kita malah baikin. Ntar ketika kebalikan keadaannya dia datang ke rumah kita, anak kita bantingin pintu. Jadi kesel dia. Mak, ada apaan? Mak, sini mak. Ini ada saudara kita, enciknya dia, adik kita. Mak, sini mak. Mak ngapain sih namanya yang itu kan dia jahat sama kita. Gak ingat apa kita disakitin, gak ingat apa kita dihinain, mentang-mentang kita miskin. Jangan mak, jangan dia. Lah, gimana sana? Coba kalau kita nggak bilangin, nggak laporan sama anak kita, pahalanya luar biasa. Kita ya tahan aja Bu. Nggak bakal jadi sakit jantung, nggak bakal jadi sakit hati, nggak bakal liver. Enggak, dada kita legain, lapangin ya Allah. Kita banding dengan orang lain, ada lagi yang lebih dijahatin saudara. Kalau kita ya banding kepada Nabi kita Muhammad SAW, nggak sujud buku yang hitam kita terus sakitin mau tetap saudara. Anda sabar nggak ada lagi. Jadi kalau kita ngomong laki kita, entar akhirnya suami kita, Pak Pen kesana, Pak Pen mungkin ada sakit, yang mana? Yang itu. Ngapain orang pelit kayak gitu, dia jahat sama kita, dia udah hinain kita. Ngapain pakai ditengokin? Biar dia mati sekalian, biar dia ditengokin. Nah, sakit hatinya kan sampai begitu. Kenapa? Karena dia bukan apa-apanya. Kalau kita namanya saudara, sekarang kita marah terbaik, namanya saudara. Makanya kalau ada masalah kita jangan dikasih tahu keluarga. Ini orang lain Bu, bikin postingan, bikin status, diupdate terus lagi begini lagi. Ya Allah, apa untungnya tuh bikin gitu? Kalau orang dulu paling curhatnya begitu deh. Doain gue ngapain nih, lagi begini banget hati gak enak banget, dia biasa saudara. Kalau sekarang Bu, tuh kita cerita ini sama seorang doang. Kalau orang sekarang, wow, sekelompoknya. Jangan buat apa. Ketika kamu berbuat maksiat, aku tidak laporkan hal kamu kepada malaikatku. Kenapa dikala aku berikan pujian kepada kamu, kamu ngadu ke sana kemari? Tuh, Allah berfirman seperti itu dalam Al-Quran. Malu kan kita kalau digituin kalau kita dengar. Waktu kita maksiat, Allah Maha mengetahui. Allah nggak lapor kepada malaikat. Terus saking sayangnya kita. Sekarang ketika diuji sedikit, kenapa pakai ngadu ke sono kemari? Kenapa pakai ngomong orang tua udah sakitan, ya Allah kesian, jangan dibebanin lagi. Sekarang bagaimana kita doain orang tua kita biar sehat. Masalah umur udah dipatok sama Allah, udah ditentuin, ya. Gimana sekarang biar sehat? Jangan ditambah, mak, kenapa sih lo? Lu saudara mak gitu-gitu amat, mak bentar, ya Allah nih mak jadi beban lagi. Ntar kalau sebab laporan kita akhirnya nyesek meninggal, bisa lain kita sama saudara kita lain. Jangan tambahin beban lagi orang tua, jangan Bu. Ya. Anak biarin masalahnya dia sama anak tuh. Ntar dia curhat sama kita, namanya anak kasih jalan keluar yang baik, namanya anak belum banyak pengalaman. Tapi kalau buat kita disakitin orang, apalagi saudara nyakitin,
nggak perlu, nggak ada gunanya kita cerita, kita ngomong ke suami kita atau mana anak-anaknya. Jangan. Kalau yang baik-baik silakan. Tapi kalau yang bakal dia marah, anak yang mana yang orang tuanya dihinakan, apalagi yang menghinakan saudara emaknya sendiri, pasti dia angkat tangan, Bu. Kalau dia emosi, nafsu dia laki, dia bawa golok diparanin adik kita, bukan? Jangan sampai terjadi. Jadi orang yang memutuskan silaturahmi umurnya aturan 30 tahun jadi dipersingkat. Artinya hidupnya umurnya nggak ada berkah sama sekali. Keberkahan hidupnya nggak ada, nauzubillah. Yang kita cari adalah keberkahan hidup, berkah ilmu, berkah hidup, ya, berkah segala-galanya. Insya Allah, Bu, dengan keberkahan selamatlah hidup kita dari dunia sampai akhirat. Selanjutnya kata Sayyidina Anas, ya, radhiyallahu, 3 kaum di dalam naungan arsy-Nya Ar-Rahman pada hari kiamat. Ada 3 macam manusia yang bakal di bawah naungan arsy Allah dari kiamat. Di hari kiamat nggak ada naungan tuh ya di pada masyar kecuali naungan Allah. Siapa yang akan dapat naungan dari Allah? Yang pertama, orang yang berhubung dengan keluarganya. Lagi pula dilanjutkan umurnya. Jadi di samping dia dipanjangkan umur dan berkahi umurnya, dia nanti, ya Bu, mendapat jaminan di saat orang kepanasan yang luar biasa tersengat matahari yang begitu dekat dari kepala, tapi dia dapat naungan dari Allah. Jadi kita jangan sampai marah dengan keluarga kita. Yang kedua, begitu juga diluruskan, diluaskan rezekinya. Di samping umurnya berkah, rezekinya juga mendapat keberkahan. Kedua, perempuan yang telah mati suaminya, janda ini, maka ditinggalkan seorang anak yatim, ya, yatimah perempuan. Sebetulnya yatim udah masuk ke laki atau perempuan. Maka meliharakan dia daripada kejahatan mereka itu, ya, hingga dikatakan Allah atau hingga dimatikan ia. Seorang janda, Bu, sabar ditinggal mati oleh suaminya. Ada anak yatim yang ngurusin dengan benar. Sampai nih anak yatim, Bu, dengan didikan yang baik, menjadi orang yang baik, menjadi yang solihah, ya, datang jodohnya yang solih. Maka nanti, ya, di padang mahsyar dia akan dinaungi dengan naungan arsy-Nya Allah. Ini jadi janda biar ibadah, nih janda centil banget. Kondangan ke Solok Mari sampai ke pengajian janda. Akhirnya, Bu, pamer diri aja, kesel orang yang ngeliat, ya. Ya ntar digait, pakai siapa lagi mau digait, kata bahasa ini kasar ya orang. Ya kalau centil kan rada-rada, orang laki kan yang depan dua anak perempuan. Kalau yang nggak ngaji, Bu, depan banget begitu. Ya, nggak centil yang digodain, apalagi dia centil, ya jadi permainan dia, udah kan jadi hina dirinya. Coba kalau dia sabar, dia tetap ibadah, ya, emang Allah takdirkan jodohnya nggak ada, ya, anaknya dididik benar-benar tuh, amanah dari Allah yang dititipkan padanya, dia rawat dengan benar, maka sampai ini anak datang jodohnya, orang yang soleh lagi itu jodohnya, maka besok jaminannya si ibu ini bakal dinaungi dengan naungan arsy-Nya Allah. Kita ini yang mau membantu anak yatim, ya, janda yang susah kita tolongin. As-sa'i 'alal armalah kal mujahid fi sabilillah. Kal qa'im la yaftur wa kasa'im la yaftur. Kata Nabi kita Muhammad SAW. Orang yang membantu meringankan beban janda, pahalanya seperti berjuang membela agama Allah. Dan dia seperti mendapat pahala sholat nggak tidur-tidur sepanjang malam dan dapat pahala puasa sepanjang hari. Itu pahalanya luar biasa, menjabantu meringankan beban janda. Tapi janda, ibu jangan jadi megelin orang. Laki orang digodain malah jadi nggak pegel orang. Ya, jangan kayak begitu. Ntar datang jodoh silakan nikah, nggak dilarang, nggak tercela. Lebih baik nikah daripada ganggu rumah tangga orang. Kalau memang jodohnya sama orang yang udah punya rumah tangga, ya emang udah jodohnya, mau kata apa, Bu? Mudah-mudahan dia jadi istri yang bisa meluruskan suaminya,
yang bertanggung jawab pada keluarganya. Cuman yang ada kadang-kadang Bu, lebih dari besi berani. Begitu nikah sama tuh janda, akhirnya lupa daratan, nggak kenal bini, nggak kenal anak. Tuh. Ya, janda yang udah dinikahin itu diurusin, astagfirullah. Betul, nolongin janda dapat pahala yang besar, tapi bukan begitu caranya. Kalau mau nikah menjanda silakan, kalau menjanda senang, dia senang silakan. Tapi laki-laki yang berbuat makanan, ini maksudnya orang ya, perempuan atau laki. Lalu makanan telah disiapkan, dipanggil untuk menyantap makanan tersebut anak-anak yatim dan orang miskin. Yang mau memberi makan yang menyenangkan kaum duafa, kaum yang lemah yang harusnya kita bantu, anak yatim, orang miskin. Wah, ini luar biasa, asal ikhlas. Bukan begitu kita lihat di HP ada viral, wah orang tahu juga gue yatim itu makanan ini. Mau kita bikin tuh nasi mandi atau nasi biryani, wah nasi kebuli, pada senang banget makan itu. Wah ada pak, nama kita disebut tuh perupak tuh. Kita nyari sebutan, nanti nggak dapat di sana, di sini doang. Kayak rasa kita lakukan, nggak bisa ngasih banyak sedikit. Ya, apa adanya kan kita. Yang penting kita bisa berbagi, ya. Nah, ada kepedulian, ada perlindungan, peduli dan lindungi. Emang udah kewajiban, ya. Dimana kita harus, ya, terbuka mata hati kita, tergugah hati kita. Kalau memang dia perlu dibantu, jangan nungguin dia minta, jangan dia nungguin nada tangan. Bantu sebisa kita. Itu kalau kebetulan kita bisa makan, ya, masakan enak, nggak ada salahnya kita panggil mereka. Ini biasanya ulang tahun dibikinin yang enak-enak buat anak. Lalu yang diundang jangan anak kontrakan katanya. Ini nenek salah ngarahin cucunya. Undang yang orang sini aja, yang kontrakan jangan. Mau orang mana dia? Orang Pendurengan, orang Kelapa II. Orang sini juga, orang Halim, orang Kelapa. Apalagi miskin dia susah, undang. Nggak pakai undangan Bu, ntar dipikirin bawa apaan. Ya, namanya bocah kadang-kadang biar sabun satu kan ada duitnya. Kalau nggak punya duit mati kan kesian. Udah suruh makan aja panggil. Ya, nanti kira-kira jam 4 kita mau undang anak-anak untuk makan atau makanan. Nah, zuhur atau pagi kita kasih tahu suruh ke rumah. Yang biar mau ulang tahun kan biar repot, minta beli ini ini namanya nganter biasain dari anak kecil. Jangan kesian ntar. Kalau anak kecil lain orang tua nggak diundang, nggak bakal datang. Iya. Ya, kadang-kadang kita nggak bisa datang, kita ngirim istilahnya. Kalau anak kecil nggak diundang, dia datang juga, dia nyampe di pintu gerbang. Dia lihat ada orang tuh mekannya air tuh warna-warni Bu. Ini padahal apaan? Kadang-kadang Arinda doang yang namanya bocah kan anak kecil sesekali boleh aja. Dia kayak apa tuh? Hatinya hancur deh ya Allah. Tapi kalau ada bapaknya dikasih diundang. Jadi jangan kita memandang sebelah orang yang miskin. Jangan dengan mata yang pandang sebelah. Semua sama di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Memang kita mau mengundang anak-anak, kumpulin anak-anak, ya semua yang sekitar, yang khususnya. Berapa orang kita undang? Nah, kita bisa. Ya. Ini jangan yang terpilih aja, yang khusus-khusus saya diundang. Oh dia udah mandi, gua buat tutup lagi kalau bagus. Nggak ngobrol merusak suasana. Kalau manggil orang luar negeri apa kok? Nah begitu kita. Jadi kalau kita punya makanan, kita berikan kepada fakir miskin. Senangnya dia tuh pahalanya luar biasa buat kita. Pasti ya sama anak kecil Bu, ya Allah girang banget kalau dikasih hadiah. Nah, jadi kita di sini jangan nggak ada kepedulian kita, ya. Nah, makanya kita ini jangan suka anak ini jangan panggil deh, gergetan mau mati katanya. Anak atau diri, nggak tahu diri bagaimana. Dia tuh bener Bu, emang dia cantik. Dibanding orang se-RT dia emang yang paling cantik dia kebenaran janda. Bukan berarti dia ya entar sifatnya begini, belum tentu. Kadang-kadang yang brengsek yang jelek Bu.
Kadang-kadang maaf, yang cantik mah udah biasa-biasa aja. Jadi jangan naruh perasaan yang gak bener sama orang, Bu. Bentar-bentar dia udah janda. Kalau dia solihah, Bu, dia lebih baik dari yang punya suami kalau nggak ada akhlaknya. Jadi jangan seenaknya menghinakan. Allah muliakan seorang janda kalau dia ya sabar, ditinggal suaminya, dia bisa melihara dirinya, dia jaga dirinya, dia pimpin anaknya menjadi anak yang ya taat kepada Allah dan Rasulnya, maka jaminan dia besok dapat naungan dari naungan Rasulullah. Ya. Sekali ini yang perlu saya sampaikan, mudah-mudahan manfaat. Selesailah kitab ini, mudah-mudahan bulan yang akan datang Ibu kita tukar kitab yang lain, kita pakai lagi pakai apa dan minum ini. Walidina muslimina Fatihah. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.